كما أثنيت على نفسك فلك الحمد ولك الشكر على ذلك. اللهم صل وسلم على حبيبنا سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. معاشر المسلمين اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Majelis Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Puji syukur kepada Allah yang telah memilih kita pada saat ini, detik ini. Dipilih kita untuk menjadi hamba yang bisa melaksanakan kewajiban melaksanakan salat Jumat. Ketahuilah bahwa ada di sana hamba-hamba Allah yang sesungguhnya mereka juga wajib melaksanakan salat Jumat, akan tapi tidak dipilih oleh Allah. Mereka pun tidak bisa menghadiri salat Jumat. Semoga Allah memberikan kepada kita keistiqomahan dalam kebaikan. Dan di sana hamba-hamba Allah yang masih dalam kesesatan, yang seharusnya melaksanakan kewajiban lalu mereka teledor melakukan kewajiban, semoga Allah berikan kesadaran dan semoga Allah ampuni mereka dan ampuni kita semuanya. Kita masih di suasana hari raya Idul Fitri, dan mari kita mantapkan pemahaman kita dalam berhari raya. Arus mudik yang terjadi di negeri kita bisa dikatakan adalah satu kejadian yang paling dahsyat di seluruh dunia. Arus mudik di negeri kita menunjukkan bahwasanya budaya silaturahmi di Indonesia sangat kuat. Arus mudik maknanya apa? Kembali kampung halaman untuk menyambung silaturahmi dengan sanak kerabat dan saudara. Itulah zahirnya. Akan tapi yang perlu dipertanyakan, apakah semua mereka yang menjalani mudik mengunjungi ziarah menziarahi sampai kepada tujuan yang dirindu baginda Nabi, yaitu mempertemukan hati, silaturahmi agar mereka saling mencintai karena Allah? Ini yang perlu kita pertanyakan. Ramainya gawe jika tidak menghasilkan buah cinta, maka ketahuilah itu kerjaan sia-sia. Maka kita harus fokus saat ini kepada tujuan. Sudahkah tumbuh cinta di antara kita kepada sesama, khususnya kepada sanak kerabat dan saudara kita? Untuk menumbuhkan cinta memang banyak cara dan banyak upaya yang harus kita hadirkan, dan itu diajarkan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya adalah silaturahmi. Akan tapi silaturahmi kita jangan sampai silaturahmi zahir saja, kunjung mengunjung, masya Allah, sampai ke penjuru kampung, ke penjuru negeri, akan tapi ternyata belum dengan silaturahmi hati. Maka perlu dalam pertemuan singkat ini kita melatih diri kita untuk mengerti silaturahmi batin, dan itu yang paling utama. Silaturahmi hati agar bertemu hati. Mulailah silaturahmi batin kita dengan panjatan doa di tengah malam, khususnya kepada orang yang akan kita sambung sebelum kita bertemu dengan mereka, dan di saat kita setelah bertemu dengan mereka, supaya pertemuan kita dengan saudara bukan hanya basa-basi. Kita kadang kunjung ke rumah bibi hanya karena tidak enak tamu didahului dan sebagainya. Ayo ke rumah paman, ayo ke rumah saudara, bukan atas dasar kita ingin sambung hati, hanya karena sebuah tradisi, dan itu tidak membuahkan hasil. Kita perlu serius, hai hamba Allah. Tanyakan hatimu sendiri, bagaimana saat kita kunjung pada bibi kita? Sudahkah kita dasari itu semua dengan keimanan kepada Allah? Kita menjalankan perintah Allah untuk sambung hati dengan bibi dan paman kita? Atau hanya kita sekedar mengunjung tidak buahkan apa? Bisa jadi reuni keluarga besar Pak Haji Fulan. Bukankah tujuannya adalah sambung hati? Cuman karena sambung hati sudah dilupakan, yang ada hanya gebyar zahir, silaturahmi zahir. Ternyata mereka pulang ke rumah masing-masing punya bahan baru untuk menggunjing saudaranya. Kenapa istrinya gelangnya dipakai semuanya? Kenapa ini itu dan seterusnya? Yang ada gunjingan dan caci maki. Kenapa? Silaturahmi ketika masih basa-basi zahir, kita perlu silaturahmi batin. Sederhana, pastikan mulai detik ini, saat ini kita pandai dan senang mendoakan orang lain, khususnya sanak kerabat dan saudara kita, dengan doa kebaikan. Dan jangan sekali-kali mendoakan dengan doa kejelekan. Khususnya ini silaturahmi yang sejati, khususnya mereka yang berbuat salah kepada kita. Dan hakikat silaturahmi itu bukan kita membalas kebaikan orang yang baik kepada kita, bukan. Kalau kita membalas bibi yang baik sama kita, saudara yang baik sama kita, itu mah gampang karena dia telah memulai dengan kebaikan kepada kita. Tetapi yang silaturahmi sesungguhnya adalah di saat mereka tidak baik dengan kita, kita yang memulai dengan kebaikan. Itulah yang disabdakan baginda Nabi, laisal wasilu bil mukafi. Bukanlah penyambung silaturahmi itu orang yang membalas kebaikan orang yang berbuat baik kepadanya.
Walakinnal wasil, akan tapi penyambung silaturahmi sejati adalah man idza quti'at rahimuh. Barang siapa yang diputus hubungannya, awsalaha, dia menyambung. Kita disakiti, kita dicaci, kita diolok, kita diputus, kita berusaha untuk menyambung. Itulah hakikat silaturahmi. Maka ayo kita serius silaturahmi, dan itu tidak akan mungkin bisa kita kecuali kita mulai dengan hati. Mungkin kita untuk datang ke rumah bibi yang suka marah dengan kita belum mampu, karena mungkin kalau kita ketemu lagi bibi tambah marah lagi. Akan tapi panjatkan doa di tengah malam setiap habis sholat untuk bibi kita dengan doa kebaikan. Lakukan ini wahai hamba Allah, tidak usah nunggu esok hari. Lakukan panjatan doa yang serius, itu akan melembutkan hati Anda. Anda mau kunjung pada seseorang, jangan buru-buru datang ke rumahnya kecuali Anda sudah manjatkan doa yang panjang lebar tentang kebaikan untuk dia. Ya Allah, itu adikku kurang ajar kepadaku. Aku mohon ya Allah berikan segala kebaikan. Anak-anaknya berikan kebaikan. Ya Allah, lapangkan rezekinya ya Allah, dan sepanjangkan umurnya ya Allah. Itu adikku, biarpun kita dengan marah. Itulah ahli surga yang berjalan di atas bumi. Kita dengan ketentraman hati, bersih dari dendam dan benci. Bukankah siksa yang sangat luar biasa yang diberikan Allah kepada seorang hamba ada kebencian? Benci kepada orang jauh di sana, jarang ketemu, tapi benci dengan sanak kerabat kita, itu akan memutus tali persaudaraan. Dan yang memutus tali persaudaraan tempatnya di neraka. La yadkhulul jannata qati', tidak akan masuk surga orang yang memutus tali persaudaraan. Tidak usah nengok orang lain, tengok dirimu sendiri. Kita punya urusan sendiri dengan saudara kita, kerabat kita. Paling utama adalah bibi, paman, saudara, ayah, saudara. Yang kedua adalah saudara-saudara kita. Saudara seayah atau seibu, kadang beda bapak saja padahal ibunya sama, sudah bermusuhan. Ini permasalahan kita. Sementara kita bisa kunjung ke sana kemari, jauh ke tempat yang jauh di sana, ternyata bibinya dilupakan. Hati-hati, ini orang tertipu dalam bersilaturahmi. Kadang mungkin seorang yang bisa membantu masjid di samping rumahnya sampai ratusan juta, tapi bibinya sakit, dia tidak pernah kunjung dan membantu di rumah sakitnya. Hati-hati, banyak orang tertipu hari ini. Silaturahminya basa-basi, tidak diterima oleh Allah. Dan hari ini kita akan serius. Silaturahmi kita adalah karena Allah. Dimulai dengan silaturahmi batin. Biasakan mendoakan orang dengan doa kebaikan. Mulai hari ini, siapapun yang berbuat salah kepada kita, tidak perlu pribadi, urusan pribadi kita, tidak perlu kita mendoakan dengan doa kejelekan. Kalau disebutkan ahli surga itu siapa? Disebutkan Al-Quran besar, ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu 'iddatul muttaqin. Bergegaslah menuju surga dan pengampunan Allah, surga yang disiapkan untuk orang bertakwa. Ciri orang bertakwa apa? Ada alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal, ada orang bersedekah dalam keadaan kaya, sedekah, melarat pun bisa sedekah. Iya, tapi ada lagi wal kadhiminal ghaidha. Ini dahsyat, orang yang menahan amarah. Di saat diganggu oleh saudara kita, jangan mudah terpancing. Itu saudaramu. Kalau Anda mudah terpancing, Anda belum masuk muttaqin. Biarpun katanya sujud rukuknya ribuan rakaat, katanya umrah bolak-balik, zikirnya banyak, tapi ternyata dia tidak bisa menahan emosinya. Wal kadhiminal ghaidha, menahan amarah. Kemudian wal afina 'anil nasi, dijailin sama saudaranya, dijailin sama bibinya, dijailin sama pamannya. Wal kadhiminal ghaidha, menahan amarah. Setelah itu tidak sekedar menahan, sebab kalau sekedar menahan mungkin meledaknya minggu depan. Tidak, saya tidak boleh meledak emosi saya. Wal kadhiminal ghaidha, setelah itu wal afina 'anil nas, berusaha berlapang hati untuk memaafkan. Wal afina 'anil nasi, memaafkan kepada orang yang berbuat salah kepada kita. Setelah memaafkan belum cukup, sebab mungkin masih ada sisa-sisa dendam tersimpan di hati yang terus akan grogoti hati, pada akhirnya menjadi dendam yang sesungguhnya. Setelah kita memaafkan, hendaknya apa? Allahu yuhibbul muhsinin. Allah senang dengan orang berbuat baik. Nah, berbuat baik ini menghapus dendam di hati kita, luka di hati kita. Kalau Anda disakiti sama orang lain, khususnya sanak kerabat dan saudara, awas, jangan membalas dengan kejahatan, beri kebaikan. Seperti tadi, paling tidak dimulai dengan kebaikan, mendoakan dengan doa kebaikan. Maka kalau kita biasa mendoakan dengan doa kebaikan yang terjaga lisan kita. Hari ini kita lisan suka mencaci, mengolok, mencaci, mengolok, merendahkan orang lain. Lisan caci maki. Tapi kalau hati kita sudah tertata benar, itu umat Nabi Muhammad. Dia jahat kepada aku rindu dia tobat. Ya Allah, ampuni dia ya Allah. Berikan kesadaran ya Allah.
nggak bisa mencaci, mengolok dan merendahkan, nggak bisa. Maka insya Allah pada pertemuan singkat ini mulailah Anda dengan mendoakan dengan doa kebaikan, dan pastikan Anda mudah memaafkan orang yang berbuat salah kepada Anda. Sebab namanya silaturahmi itu kan ada saling memaafkan. Saling memaafkan itu kan Anda perlu dimaafkan oleh orang lain kan, dengan kesalahan Anda. Tapi itu tidak ada artinya kecuali Anda memulai diri Anda untuk menjadi orang yang mudah memaafkan. Pastikan Anda jangan berhayal mendapatkan maaf dari orang kalau Anda belum menjadi orang yang pemaaf. Hebat menjadi orang pemaaf. Kemudian bukan sekedar memaafkan, akan tapi Anda memberikan kebaikan, dimulai dengan panjatan doa sebelum hadiah esok hari. Setelah itu memang Nabi menyebut tahabu, saling berikan hadiah. Nah kalau orang model begini, beri hadiah. Orang model begini nggak bisa diganggu, nggak bisa diadu domba. Susah diadu domba orang-orang semacam ini. Nggak akan mudah terpecah belah. Contoh saja ini lihat. Kalau hati tidak benar, hati tidak tertata, ada permasalahan sedikit berantakan. Permasalahan apa coba? Ini sebuah contoh saja. Bapaknya meninggal dunia. Waris. Ayo. Rebutan waris. Kalau orang yang mudah memaafkan dan kerjaannya mendoakan dengan orang yang menyakitinya, nggak mungkin rebutan waris. Akan tapi orang yang hatinya susah memaafkan dia, disitulah perebut waris akan muncul. Dan warisan ini ternyata menjadi sebab permusuhan. Silaturahmi kayaknya baik adal, silaturahmi keluarga besar Bani Fulan, nyembelih kerbau makan enak, ternyata warisannya belum beres. Maka kami sampaikan pesan sebuah contoh juga. Sebab retaknya rumah keluarga adalah kadang warisan. Warisan adalah rezeki nomplok bagi seorang anak. Hei anak, dengar ini. Yang mengambil harta warisan dengan cara yang benar akan menjadi harta yang berkah. Tapi yang mengambil dengan cara yang haram, neraka bagi dia. Dan perabot waris itu adalah pelaku dosa besar dengan 3 dosa sekaligus. 1 dosa saja cukup. Dosa apa itu? Yang pertama dosa memutus persaudaraan. Memutus tali persaudaraan layatul jannah al-khawti. Yang kedua, dosa mengambil hak saudaranya. Yang ketiga, dosa menyakiti bapak dan ibunya. Menyakiti bapak ibunya dosa. Ini dosa merabot waris. Hati-hati. Yang merebut waris kadang-kadang, hati-hati, kadang-kadang orang yang paling kaya malah. Bahkan kadang yang paling ngerti ilmu agama, zikirnya paling banyak, katanya ahli sholawatan. Hati-hati, jangan tertipu kita dengan itu semuanya. Jadi kalau urusan warisan itu yang gede setannya untuk merenggangkan keluarga, silaturahmi, memutus persaudaraan. Yang gede dalam urusan waris adalah setannya, iblisnya, bukan hartanya. Karena yang berebut waris bukan saja orang kaya, si melarat, rebutan tikar robek dan meja batah kaki, yang penting masuk neraka jahanam. Bermusuhan, hati-hati. Kalau di rumah kita ada perebut waris, itu ahli neraka. Ahli neraka. Dan membawa yang lainnya menjadi ahli neraka. Sehingga satu keluarga bermusuhan semuanya. Sehingga kakak adik tidak akur. Lihat, indah atau tidak indah? Tidak indah di dunia. Di akhirat lebih tidak indah lagi. Ini berebut waris. Ini hati-hati. Kemudian yang berebut waris bukan saja orang bodoh, hati-hati. Ada kiai meninggal dunia punya anak 2, kiai-kiai muda. Setelah bapaknya meninggal dunia karena punya pondok pesantren, rebutan kantin pondok tidak selesai-selesai. Hati-hati ini model. Sampai jualan apa kau dek? Kenapa jualan? Aku sudah jualan. Berantem dengan saudaranya. Kenapa? Tidak ada silaturahmi sejati. Biarpun katanya keluarga kiai fulan, ustaz fulan, masya Allah, tapi itu banyak basa-basi. Dipandang orang kaya akrab, tapi sesungguhnya ada permusuhan di dalamnya. Kenapa? Belum pernah memulai dengan panjatan doa di saat berpisah. Mulailah Anda saat ini untuk saudara Anda yang paling bikin gatel hati, bikin sakit hati. Anda tidak perlu menderita. Rugi, dia adalah saudaramu. Anda adalah umat Nabi Muhammad dan dia umat Nabi Muhammad. Anda orang rindu kemuliaan. Alangkah indahnya kalau Anda punya hati yang lapang memaafkan dia. Lalu Anda tumpangi dengan panjatan doa, ya Allah, itu adikku suka berbuat jahat kepadaku, suka bikin kesel kepadaku, ya Allah berikan hidayah dan ampuni dia. Dia adalah adikku. Kemudian lebih dari itu, yang pandai mendoakan orang lain dengan doa kebaikan, dia lebih berhak mendapatkan doa-doa tersebut daripada orang itu. Ini adalah disebutkan Rasulullah, ma min abdin muslimin yaqulu li akhil muslimi ala dhahril ghaibi illa qala al malaku wa laka bimithlin. Tidak ada seseorang mendoakan orang lain dengan doa kebaikan khususnya bikin masalah, bikin gatal, bikin kesel,
kecuali malaikat mendoakan kamu dapat duluan. Dan itu dilakukan oleh para orang-orang soleh. Di saat diganggu oleh orang tidak mendoakan doa kejelekan, tapi mendoakan dengan doa kebaikan. Dengan harapan apa? Agar hatinya bersih dan dia mendapatkan seperti yang ia panjatkan. Anda marah dengan adik yang bikin kesel, yang rebut waris Anda, doakan ya Allah lapangkan rezekinya. Yang lapang rezeki Anda. Artinya mulai hari ini sudah kita pastikan, tidak perlu kita doakan jelek orang lain, saudara kita khususnya. Kalau Anda sudah biasakan, mungkin di awal setelah tahajud Anda mengancam adikku kurang ajar, awas ya nanti malam. Anda di tengah malam Anda mendoakan dengan doa kebaikan. Mungkin wajah Anda masih tampak tidak elok, tidak bagus, karena Anda mungkin masih marah. Tapi kalau Anda biasakan, mendoakan orang lain doa kebaikan menjadi biasa. Itulah waliullah, ahli surga yang berjalan di atas bumi. Lihat hatimu lapang, hatimu enak. Anda nggak bisa diganggu oleh setan yang itu akan menjadikan kita bermusuhan dengan saudara. Tengok diri masing-masing. Jika di rumah Anda ada perebut waris, pada ketahuilah perebut waris di neraka berjalan di atas bumi. Jika ada pembagian waris di rumah kita, jadilah Anda yang paling lembut dalam bertutur kata. Yang mengangkat suara adalah iblis. Hati-hati. Kadang yang paling pintar, kadang bolak-balik umroh dia. Yang paling rebut waris sering umroh, bangun masjid. Dia adalah ke neraka lewat Mekah. Dia tidak sadar bahwasanya silaturahmi harus nomor satu. Merebut harta saudara adalah dosa-dosa gede. Inna asanal kalamullahi malikil alam. Allah subhanahu wa ta'ala yaqulu biqali hadadil muhtadun. A'udhu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah hamdan kama amara wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah irghama liman jahada bihi wa kafara wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma salli wa sallim ala habibina sayyidina Muhammadin wa tasba'ina min darar wa nadhar bin Allah wa udhunil khabar wa ala alihi al-athhar wa ashabil akhyar. Ma'asyiral muslimin, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sebelum kita tutup dengan panjatan doa, merenunglah semuanya. Tidak perlu tengok orang lain. Saya berbicara, saya akan tengok diri saya sendiri. Apakah saya berurusan ribut urusan waris dengan saudara saya? Saya tidak perlu nengok orang lain. Aku yang pengen selamat, aku ingin dapatkan surga, aku ingin hidup di dunia dengan tenang tanpa ada dendam dan benci. Aku. Tidak perlu Anda menengok orang lain. Tidak perlu Anda menengok saudara Anda. Perlu aku yang akan berbenah, aku yang berbicara, aku yang mendengar saat ini. Jika ternyata masih ada yang belum beres urusan keluarga saudara, segera bergegas. Pulang ke rumah, beresin dengan adik, dengan saudara, dengan bebek. Ingat memutus tali persaudaraan tempatnya di neraka. Di dunia panas sebentar saja, nggak kuat. Kita di neraka panas yang nggak kira-kira. Maka yang perlukan insyaf. Cerita panjang lebar tentang ilmu nggak ada guna kalau tidak didengar oleh hati yang insyaf. Hati perlu kesadaran, ini bukan dongeng. Ini adalah upaya untuk menjadi lebih baik. Kita ingin menjadi orang benar, baik di dunia dan baik di akhirat. Kemudian kalau orang sudah bertemu hati dalam cinta, seperti yang kita rasakan saat ini, tidak ada dendam di antara kita. Kita bertemu enak. Kami melihat Anda senang, Anda melihat kami senang. Akan lebih coba bisa dikuasai oleh benci dan dengki. Lihat orangnya tidak senang, lihat mobilnya tidak senang, lihat rumahnya tidak senang. Alangkah capeknya pendendam dan berdengki. Itulah si bodoh yang berjalan di atas bumi. Mari kita menjadi orang cerdas. Mulai ada kebencian, dengki, dendam kepada sesama, pangkas dengan panjatan doa. Kemudian setelah itu kalau bisa Anda tumpangi dengan hadiah-hadiah. Kemudian setelah itu Anda baru menjalankan silaturahmi zahir. Anda mengunjungi setelah Anda sempurnakan dengan panjatan doa. Bahkan boleh Anda pastikan Anda tidak boleh datang ke rumahnya si fulan, Anda tidak boleh mendatangi si dia, kecuali Anda gempur malam harinya dengan panjatan doa kebaikan. Yang punya urusan waris segera diberesin. Hati-hati, neraka itu saudaramu, anak bapakmu, anak ibumu. Semoga kita menjadi ahli surga Allah yang berjalan di atas bumi.
Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita untuk berselawat kepada baginda Nabi. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala habibina sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim. Pandang kami dengan kasih sayang dan cinta dari-Mu ya Allah. Berikan kepada kami segala kebaikan di dunia dan di akhirat. Ya Allah, itu saudara-saudariku ya Allah. Anak ayahku, anak ibuku ya Allah. Kami sering menyakiti mereka. Kami mohon ampuni kami dan angkat derajat mereka. Jika ada di antara mereka menyakiti kami ya Allah, zalim pada kami ya Allah, itu saudaraku ya Allah. Kami mohon ya Allah, berikan pada mereka segala kebaikan, ampuni mereka. Dan siapapun ya Allah dari hamba-Mu yang menyakiti kami, zalim pada kami, aniaya kepada kami, memfitnah kami, menggunjing kami mohon ampuni mereka ya Allah. Mereka umat kekasih-Mu Nabi Muhammad ya Allah, jangan hukum mereka karena mereka zalim pada kami. Tidak ya Allah, kami tidak ingin ya Allah ada orang masuk neraka karena kami ya Allah. Ya Allah, ya Allah, paman-paman kami, bibik-bibik kami, semua yang bersama kami, tetangga-tetangga kami, jadikan tetangga-tetangga di surga, ya Allah. Ya Allah, jika ada di antara kami yang tersakiti hatinya oleh kami, ya Allah, ya Allah, ganti dengan kebahagiaan mereka, ya Allah. Ganti dengan kebahagiaan, ya Allah. Jadikan tetangga-tetangga kami, tetangga ahli salat, ahli ibadah, ya Allah, yang mendengar suara ini, ya Allah. Berikan pada mereka segala kebaikan di dunia dan di akhirat. Dan jauhkan kami dari kebencian, dendam, dan dengki pada sesama kami. Kami mohon ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, jauhkan kami dari fitnah dalam keluarga kami. Jauhkan kami dari berebut waris yang saat ini sering terjadi, kakak adik bermusuhan karena peninggalan orang tua. Maka kami mohon ya Allah, jika ada di antara yang hadir ada kakak adik bermusuhan karena waris, kami mohon ya Allah, pandang dia dengan kasih sayang, lembutkan hati mereka ya Allah. Mudahkan mereka untuk saling memaafkan dan mengembalikan kepada yang berhak. Dan jadikan setelah itu yang ada hanya cinta dan keindahan. Dan kami mohon ya Allah, ya Allah, berikan pada kami semua husnul khatimah. Allahumma ya Rabbana warḍa 'anil khulafa'ir rasyidin alladziina qadaw bil haqqi wa kanu bihi ya'dilun sa'adatina Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa ansari ashabi rasulika ajma'in. Allahumma ya Rabbana adfa' 'anna al bala' wal waba' waz zina waz zalazil wal mihal ma dhahara minhu wa batan. Allahumma ya Rabbana aslihna wa aslim man fi islahi salahul islam wal muslimin. Allahumma ya Rabbana la tuhlikna wa ahlik man fi ahlaki salahul islam wal muslimin. Allahumma 'izzal islam wal muslimin wa la واغفر من خذل الاسلام والمسلمين. اللهم يا ربنا انجل المسلمين فلسطين خاصه وبلاد المسلمين عامه واجد اللهم وتعتك على اذى المسلمين شدد شملهم فرجهم ودمهم تدميرا. اللهم اصلح ولاة امورنا واجعل اللهم ولايتنا في من خافك واتقاك Iman khafaka taqab. Allahumma ya Rabbana fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum al amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Ma'asyiral muslimin, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun was'alhu min fadli yu'tikum wa adhkurullaha 'alayhi yadhkurkum wa la dhikrullahi akbar.